Selamat hari Minggu, Shalom. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah persekutuan teruna. Untuk itu, mari kita semua siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menjumpai Tuhan dengan hati yang bersyukur, hati yang bersukacita, karena Tuhan sudah bisa mempertemukan kita kembali di pagi hari ini. Untuk itu, kita akan memulai ibadah kita dengan melakukan Kidung Muda-Mudi nomor 2, baitnya yang pertama, Bapa di surga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, saatnya kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari baru, hari Minggu yang boleh kami masuki pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah lagi, bernyanyi, berdoa, dan membaca firman-Mu. Sekalipun kami hanya melakukannya dari rumah, tetapi kami percaya Allah hadir dan memberkati kami semua, anak-anak teruna-Mu, bersama kakak layan dari sektor pelayanan 1 sampai 13, Jemaat Bukit Zaitun Makassar. Pimpinlah hati pikiran kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu boleh kami pahami dan melakukannya sebagai penuntun pedoman hidup kami setiap saat. Inilah doa kami Bapa yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus. Kiranya ibadah ini boleh terlaksana di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17 yang menyatakan menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana. Sebelum menyeberang, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2,000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatnya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua,
pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Kitab Yosua. Mari kita mundur sedikit dan mengingat kembali kisah sebelumnya. Allah memilih Abraham dan lalu keluarganya menjadi umat Israel yang kemudian dijadikan budak di Mesir. Jadi melalui Musa, Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah membuat sebuah perjanjian dengan bangsa Israel di Gunung Sinai, dan Allah membawa mereka melewati padang gurun. Kemudian bangsa Israel berkemah di luar tanah perjanjian, dan Musa mengajak mereka untuk menaati perintah Allah, supaya mereka bisa menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain siapa Allah itu. Kitab Yosua dimulai persis setelah Musa mati dan bangsa Israel bersiap untuk memasuki tanah perjanjian. Kisah tentang Yosua dirancang dalam 4 gerakan utama. Pertama-tama, Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, dan ketika mereka sudah sampai di sana, mereka menghadapi permusuhan dari orang Kanaan, sehingga mereka terlibat dalam pertempuran. Kemudian setelah memenangkan pertempuran itu, Yosua membagi-bagi tanah perjanjian sebagai warisan kepada 12 suku Israel. Dan kemudian, kitab ini diakhiri dengan pesan terakhir yang disampaikan Yosua kepada bangsa Israel. Mari kita masuk dan lihat jalan ceritanya. Bagian pertama diawali dengan kematian Musa, dan Yosua ditetapkan sebagai pemimpin baru Israel. Dan penulis dengan sengaja menampilkan Yosua sebagai Musa yang baru. Sama seperti Musa, Yosua mengajak bangsa Israel untuk menaati hukum Taurat, yaitu perintah perjanjian yang diberikan kepada mereka di Gunung Sinai. Kemudian Yosua mengirim 2 pengintai ke tanah perjanjian, persis seperti yang dilakukan Musa di kitab Bilangan pasal 13 dan 14. Kecuali kali ini,
Semua berjalan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan beberapa orang Kanaan berbalik dan mengikuti Allah Israel. Yosua kemudian memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah perjanjian. Sama seperti laut terbelah untuk Musa di kitab Keluaran, demikian juga sungai Yordan terbelah dan imam-imam mengangkut tabut perjanjian menyeberangi sungai Yordan diikuti oleh seluruh umat Israel. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini dari Yosua pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang 17. Di situ kita dibawa kepada situasi di mana umat Israel bersiap-siap untuk menyeberangi sungai Yordan dan selanjutnya akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kali ini umat Israel akan dipimpin oleh Yosua. Setelah Musa meninggal, maka Tuhan mempercayakan Yosua memimpin umat Israel untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Arti nama Yosua yaitu Allah menyelamatkan. Yosua adalah keturunan Yusuf. Yosua juga adalah abdi Musa semasa Musa memimpin umat Israel meninggalkan Mesir menuju tanah Kanaan. Di mata Allah, Yosua adalah seorang abdi yang setia pada aturan dan ketetapan yang disampaikan Allah melalui Musa. Dari ketaatan kesetiaan Yosua, Allah memilihnya untuk menggantikan Musa yang sudah meninggal, untuk membawa umat Israel memasuki tanah perjanjian. 40 tahun lamanya perjalanan umat Israel untuk bisa sampai di tanah yang dijanjikan Allah. Generasi awal sudah tiada. Yang tersisa dalam perjalanan memasuki tanah Kanaan ini adalah generasi seusia Yosua. Ini merupakan pergumulan bagi Yosua ketika Allah mempercayakan tugas tanggung jawab ini, tetapi Yosua dikuatkan oleh perkataan Allah sendiri. Ketika Allah memutuskan Yosua untuk menggantikan Musa, mari kita lihat pada pasal 1 ayat 5, di situ dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Atas dasar janji penyertaan Allah ini, Yosua diyakinkan dan dikuatkan untuk memikul tanggung jawab besar yang Allah percayakan padanya. Ia lalu mempersiapkan semua kepala-kepala suku Israel yaitu ke-12 suku dan para imam untuk mempersiapkan semua arahan dan aturan di dalam persiapan memasuki tanah Kanaan. Selama 3 hari 3 malam, mereka berkemah di sekitar sungai Yordan. Ketika waktu tiba untuk menyeberangi sungai Yordan, Yosua kembali mengingatkan mereka. Pertama-tama mereka harus memperhatikan barisan pertama yang berjalan di depan itu adalah para imam yang mengangkat peti tabut perjanjian yang melambangkan arti kehadiran Allah. Adapun di dalam peti perjanjian itu berisi 2 loh batu yang mencatat 10 hukum Taurat. Jarak antara rombongan umat dan para imam sudah ditetapkan, yaitu 200 hasta atau 900 meter. Ini mengartikan tanda penghormatan pada kehadiran Allah yang akan membuka jalan penyeberangan bagi umat.
Yosua mengingatkan juga agar umat menguduskan diri, sebab pengudusan diri menjadi syarat utama bagi umat untuk boleh menyaksikan dan mengalami kasih dan kuasa Allah. Tanpa pengudusan, tidak seorang pun bisa melihat Allah dan karyanya. Kita bisa baca pada Matius 5 ayat 8 dan Ibrani 12 ayat 14. Bagian firman ini kiranya mau mengajarkan kita semua, sebagai teruna pun sebagai kakak layan, untuk sungguh-sungguh fokus mempersiapkan diri, hati dan pikiran saat akan memulai ibadah dan pada saat kita beribadah. Agar kiranya fokus kita total hanya untuk Tuhan, bukan beribadah tetapi bercerita. Ada yang tertawa, ada yang masih main HP, atau mungkin keluar masuk ruangan ibadah. Dengan begitu, ibadah kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita pun sungguh-sungguh boleh merasakan dan menyaksikan kehadiran Allah pada saat pemberitaan firman-Nya. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, mungkin pada saat ini kita bisa bayangkan betapa kusuk dan taatnya para imam saat fokus mempersiapkan diri untuk mengangkat tabut perjanjian saat menapakkan kaki di air sungai Yordan. Apa yang akan terjadi? Semua belum tahu. Semua hanya fokus pada perkataan Yosua, agar peristiwa yang pernah Musa alami ketika berada di hadapan Laut Teberau dalam pengejaran tentara Mesir dan Firaun juga terjadi saat itu. Yosua dan keyakinannya yang total sudah mengingatkan para imam dan semua umat Israel bahwa pada hari inilah Allah akan menyatakan kuasa-Nya yang besar pada mereka, seperti saat Allah menyatakan kuasa-Nya pada Musa. Itu ada pada ayat ke-7. Ini yang menjadi dasar keyakinan Yosua dalam tanggung jawab yang ia terima dari Allah. Sebab dari awal Allah memilih dan mengutusnya. Di situ ada selalu percakapan antara Allah dan Yosua. Ini mau mengajarkan pada kita semua sebagai teruna dan kakak layan. Mari jalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Terus membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Sehingga di tengah-tengah ketidaktahuan, kelemahan dan keterbatasan kita untuk menjalani hari esok, selalu ada keyakinan bahwa Tuhan ada bersama kita. Tuhan hadir dan selalu ada. Ini yang teruna dan kita semua yakinkan untuk katakan pada diri kita masing-masing bahwa kehadiran dan kuasa Allah tidak hanya ada dalam cerita-cerita Alkitab saja, tetapi bukti kehadiran Allah dan kuasa-Nya selalu nyata dalam perjalanan hidup kita sampai saat ini. Adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, pada akhir ayat 15 sampai 17 bacaan tadi menjelaskan umat Israel sudah berhasil menyeberangi sungai Yordan. Itu berarti Allah yang sudah berbicara pada Yosua sungguh menepati janji penyertaan-Nya. Peristiwa yang dialami umat Israel bersama Musa ketika menyeberangi Laut Teberau kini juga dialami oleh umat Israel dalam menyeberangi sungai Yordan. Ini mau mengajarkan kepada teruna dan kita semua sebagai kakak layan untuk sungguh-sungguh percaya bahwa Allah yang kita imani di dalam Yesus adalah yang setia pada janjinya.
Allah yang hidup, Allah yang selalu hadir dan berkuasa atas hidup ciptaannya pun alam semesta. Tidak ada yang mustahil bagi Allah di dalam menyatakan kasih dan kuasanya demi kita umat yang dikasihinya. Tinggal bagaimana dengan teruna dan kita semua yang sudah disapa oleh kebenaran firman lewat cerita Yosua ini, masih adakah keraguan, ketakutan untuk mempercayai kuasa Tuhan? Kakak percaya lewat kisah Yosua dan umat Israel ini semakin membangun iman percaya kita kepada Allah, bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Tuhan teruna bisa. Yakinkan pada dirimu bahwa Allah yang sudah menyatakan kuasa dan kasih-Nya pada Musa dan Yosua adalah Allahku juga. Allah yang sama, Ia ada dan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, kembali kita akan melakukan Kidung Muda-Mudi 2, baitnya yang kedua. Bapa di surga mengasihiku. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus menanti diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhan ku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa, di mana firman-Mu sudah disampaikan. Kiranya di dalam pertolongan Tuhan saja kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa di sorga, dalam syafaat ini kami bawa semua ungkapan syukur kami, harapan-harapan kami, rencana-rencana juga pergumulan hidup kami. Kiranya Bapa mau dengar dan mau jawab itu seturut waktu dan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan tolong anak-anak teruna-Mu dalam studi mereka dan pergaulan mereka. Tutup bungkus anak-anak teruna-Mu dengan kuasa-Mu, dijauhkan dari pergaulan yang menyesatkan. Tuhan kiranya selalu bersama anak-anak-Mu dalam meraih mimpi menuju masa depan yang layak, sehingga apa yang mereka rindukan bersama orang tua mereka itu dapat terwujud seturut kehendak-Mu. Bapa memberkati setiap orang tua dalam usaha dan kerja mereka. Bapa juga memberkati semua kakak layan bersama keluarga, studi, dan pekerjaan mereka. Bapa memberkati gereja-gereja Tuhan dalam tanggung jawab pelayanan dan kesaksian. Bapa juga memberkati pemerintah dan bangsa kami dalam segala upaya menggumuli situasi kondisi saat ini. Semua kami hanya mau pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa, karena Engkaulah Allah sumber pertolongan kami. Dengarkanlah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah persekutuan teruna pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sama kita sudah ikuti tadi akan meneguhkan iman percaya kita hari lepas hari, agar senantiasa tetap percaya dan mengandalkan akan kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.